Pemerintah menerapkan syarat perjalanan baru bagi seluruh moda transportasi. Para pelaku perjalanan baik darat, udara, dan laut diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen dan sertifikat vaksin. Lalu seperti apa mekanismenya dan apa saja persyaratan perjalanan domestik termasuk wilayah aglomerasi? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Revika Sibarani. Pemirsa, Kementerian Perhubungan telah merilis aturan baru terkait perjalanan domestik untuk seluruh moda transportasi. Aturan antigen sebagai syarat perjalanan ini sudah diberlakukan mulai 3 November 2021. Lalu seperti apa ya persyaratan perjalanan domestik baik darat, laut, dan udara? Kita cari tahu jawabannya. Syarat perjalanan domestik di dalam Pulau Jawa Bali. Pertama, untuk perjalanan udara bagi Anda yang sudah memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap, Anda hanya melengkapi hasil negatif surat rapid antigen dengan 1 kali 24 jam. Sementara bagi Anda yang masih menerima vaksin COVID-19 pada dosis pertama, Anda wajib menyertakan hasil swab tes PCR 3 kali 24 jam. Kemudian untuk perjalanan laut, darat, dan kereta api, Anda harus minimal memiliki vaksin COVID-19 pada dosis pertama dan melengkapi hasil negatif surat rapid test antigen 1 kali 24 jam. Syarat perjalanan domestik di luar Pulau Jawa Bali. Pertama, untuk perjalanan udara, minimal Anda harus menerima vaksin COVID-19 pada dosis pertama dan menyertakan hasil negatif rapid antigen 1 kali 24 jam atau swab tes PCR 3 kali 24 jam. Tidak berbeda jauh untuk perjalanan laut, darat, dan kereta api, Anda masih harus memegang sertifikat vaksin pada dosis pertama dan menyertakan hasil negatif rapid antigen 1 kali 24 jam. Nah, untuk perjalanan di kawasan aglomerasi perkotaan tidak membutuhkan syarat perjalanan khusus. Eits, tapi prokes ketat wajib Anda terapkan ya. Ketentuan antigen sebagai syarat perjalanan dikecualikan bagi para pelaku perjalanan logistik dan angkutan barang. Juga bagi para pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid. Lalu bagaimana dengan pelaku perjalanan kereta api Indonesia? Kita cari tahu yuk. Di stasiun Gambir ini ada rapid antigen nih. Saya mau coba berbincang dengan petugasnya. Halo Mas, selamat siang. Boleh berbincang sama saya sebentar? Mas, namanya siapa nih? Irwan. Mas Irwan. Saya mau nanya dong, ini rapid antigen, ini biasanya per harinya ada berapa sih penumpang yang melakukan rapid? Kurang lebih 1.300 sampai 1.500 orang. Wow, banyak juga ya Mas ya. Untuk kuotanya sendiri disediakan berapa? 2.300-an. 2.300-an, berarti setiap harinya tidak pernah melebihi kapasitas ya? Enggak. Oke, untuk harganya sendiri berapa sih Mas? Harganya 45.000. 45.000? Ya, per alat. Per alat. Ini memang harganya sudah semuanya sama ya sama di Jakarta. ya. Oke. Saat ini saya mau mencoba wawancara dari Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, yakni Ibu Eva Khairunisa. Selamat siang Ibu Eva. Sehat Bu? Sehat. Pertanyaan saya nih Bu, apakah ini semua penumpang ini diberlakukan atau ada pengecualian? Ya, jadi kalau persyaratan antigen ini memang berlaku untuk seluruh pengguna KA jarak jauh ya.
baik itu anak-anak ataupun dewasa seperti itu. Jadi antigen memang berlaku 1 kali 24 jam. Dan untuk di area Dapur 1 Jakarta sendiri itu tersedia dari 5 stasiun. Ada di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, atau bisa juga di Stasiun Bekasi, Cikampek, dan juga Karawang. Untuk masyarakat atau penumpang yang sudah vaksin secara penuh begitu dosisnya, ini apakah masih harus pakai antigen? Ya, jadi memang antigen dan vaksin itu kedua persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bukan salah satu. Jadi pertama persyaratannya terkait prokes ya. Ini memang sudah harus wajib vaksin minimal dosis pertama. Tapi ini memang untuk anak-anak, untuk dewasa ya. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu belum diwajibkan untuk vaksin. Tapi kalau antigen ini persyaratan yang berlaku untuk semuanya, baik anak-anak ataupun juga penumpang dewasa, seperti itu. Sudah ada belum sih Bu persiapan dari stasiun untuk antisipasi lonjakan penumpang nih Bu? Ya, kalau antisipasi tentunya kita selalu melakukan khususnya hal yang terkait prokes ya. Hal yang terkait prokes tentunya kita akan melakukan penambahan jumlah petugas itu pasti ya, untuk terus mengingatkan pengguna di stasiun ataupun juga di lingkungan pada saat akan menggunakan KA agar selalu mengikuti apa yang sudah ditetapkan, menggunakan masker 3 lapis seperti itu juga. Dan kita juga memberikan jadi semua pengguna yang akan jalan menggunakan KA jarak jauh ini pada saat setelah boarding di dalam KA itu akan diberikan masker 3 lapis seperti itu dan sanitizer. Syarat pelaku perjalanan itu adalah sudah harus divaksin ya, minimal dosis pertama. Nah, kalau untuk transportasi darat, laut, dan kereta api, dengan vaksinasi dosis pertama ini dapat digunakan antigen ya, yang berlaku H-1 atau 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk transportasi udara, baik itu ada di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali, itu syaratnya adalah jika vaksinnya sudah komplit, itu boleh menggunakan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Tetapi bila vaksinnya baru dosis pertama, itu wajib menggunakan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Untuk transportasi seperti transportasi kendaraan pribadi, ini nantinya akan lebih banyak dilakukan secara random checking. Kita juga tidak mungkin memeriksa satu demi satu ya kendaraan yang lewat. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan secara acak. Nah, titik-titik lokasinya tentu akan kita tetapkan bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Korlantas. Halo Mbak, selamat siang. Boleh ngobrol sebentar nggak Mbak? Sebelah sini ya kita ya Mbak ya. Dengan siapa Mbak? Lia. Mbak Lia. Mbak Lia ini kalau boleh tahu perjalanannya mau kemana nih? Aku mau ke Bandung aja sih, dekat. Mbak, tadi waktu sampai stasiun yang dicek apa aja nih kelengkapannya nih? Biasa kayak vaksinnya, terus tes antigen kita sama KTP sama jangan lupa tiket juga sih. Oke. Nah, kalau untuk antigennya sendiri tadi Mbak tesnya di sini di Stasiun Gambir atau di tempat lain? Nggak, di dekat rumah kebetulan biar lebih tenang aja. Biar lebih tenang. Benar. Nah, Mbak, kan sekarang Kementerian Perhubungan udah keluarin aturan kalau seluruh moda transportasi harus pakai antigen. Ya. Tanggapan Mbak sebagai masyarakat apa dan harapannya buat pemerintah nih apa nih? Aku sih setuju ya, karena kalau untuk kita tuh biar kita juga kalau nggak dibuat peraturan untuk tes antigen, kita nanti nggak pernah antigen terus kita nggak bisa ngetres juga kan. Pemerintah, kita melakukan tes itu untuk membantu pemerintah juga sih, biar lebih tenang, lebih aman di dalam transportasi apapun. Nah, pemirsa, saat ini saya mau check-in dulu nih di stasiun untuk melakukan perjalanan jauh dengan kereta api. Selamat siang, Mbak. Mbak, ini saya mau check-in nih. Ini KTP saya. Ya, Oke. Antigennya? Antigennya sebentar. Ini, Mbak. Ya. Oke. Tiket. Ini tiketnya ya. Ini? Langsung scan aja. Saya langsung scan. Oke, sudah berhasil ya Mbak. Ya. Maaf ya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Nah pemirsa, saya mau melakukan perjalanan ke Jogja nih. Tadi dokumen yang dicek adalah IKTP, kemudian tiket, dan hasil negatif rapid test antigen. Saya harus negatif dulu untuk bisa melakukan perjalanan dengan jarak jauh kereta api. Yuk ikuti saya yuk.
Ini dia versi saya. Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan aturan antigen untuk seluruh moda transportasi. Tujuannya baik, yakni untuk menekan kasus COVID-19 agar tetap melandai seperti saat ini. Namun upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini tidak dapat dilakukan sepihak saja. Harus ada kerjasama yang baik dari masyarakat dengan cara menaati seluruh aturan yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya sebagai syarat perjalanan untuk seluruh moda transportasi. Dari Jakarta, Retika Sibarani, Adi Suryananda, dan Eko Miadi, iNews melaporkan.